Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat website kursus online, belajar online atau personal training. Kita akan mulai dari nol tanpa harus ada pengetahuan sebelumnya sama sekali. Mulai membangun dari awal hingga bisa menerima pembayaran dengan transfer bank dan lain-lain. Ini sangat berguna jika kita mempunyai skill atau keahlian dan ingin mengajarkannya kepada orang lain secara online atau menjual konten premium. Jadi, orang bisa membeli kursus atau konten kita. Sebenarnya untuk mengajar secara online, kita bisa menggunakan Udemy, Teachable, atau Skillshare. Namun saya nggak ke situ karena fiturnya sangat terbatas. Ada biaya ini itu, dan lain-lain. Untuk mempermudah dalam pembelajaran, video ini dibuat beberapa bagian. Link waktunya ada di deskripsi video. Silahkan klik link waktu untuk melompati ke tahap yang diinginkan. Oke, langsung saja. Berikut cara membuat website kursus online. Tahap yang pertama yaitu membeli hosting dan domain. Hosting merupakan tempat penyimpanan website kita, sedangkan domain adalah nama website kita. Jadi, untuk membuat website, kita harus memiliki keduanya, yaitu hosting dan domain. Untuk mendapatkan hosting, silahkan klik link di deskripsi video atau kunjungi website dengan mengetikkan cutt.ly/hoster ID. Kemudian kita akan ditujukan ke website penyedia hosting hoster ID. Silahkan dilihat-lihat layanan yang mereka sediakan. Ada paket 199.000, 299.000, dan 399.000 per tahun. Masing-masing memiliki fitur yang berbeda. Yang perlu kita perhatikan adalah add-ons domainnya, yaitu jumlah domain atau website yang bisa kita tambahkan di hosting. Oke, silahkan pilih sesuai kebutuhan. Kalau saya pilih yang hoster 1, 299.000 per tahun, karena kita bisa menambahkan website tanpa batas. Klik order, kemudian pilih siklus pembayaran. Saya pilih 1 tahun, karena biaya per bulannya lebih murah, dan sama dengan yang 2 atau 3 tahun. Kemudian, ketikkan nama domain website kita. Pilih ekstensi domain. Saran saya, gunakan ekstensi yang populer, seperti .com, agar mudah diingat dan tidak dianggap spam. Lalu klik cek. Jika nggak tersedia, ganti dengan nama domain atau ekstensi yang lain. Jika tersedia, klik continue. Kemudian, kita akan diarahkan ke halaman checkout. Isi formulir pendaftaran atau daftar menggunakan akun sosial media. Buat password, konfirmasi password, masukkan nomor telepon, pilih metode pembayaran. Kemudian, jangan lupa checklist persetujuan layanan ini. Lalu, klik selesaikan pemesanan. Kemudian, kita akan diarahkan ke halaman invoice tagihan. Selanjutnya, silakan bayar sesuai metode yang dipilih, dengan jumlah yang tertera pada invoice. Kita juga bisa mengganti metode pembayarannya dengan mengklik kolom ini. Bisa pakai PayPal, ShopeePay, link aja, dan lain-lain. Setelah melakukan pembayaran hosting, silakan login ke akun member area dengan klik akun login. Silakan masukkan email dan password untuk login. Kemudian, klik layanan, pastikan statusnya telah aktif. Jika sudah, silakan klik, lalu klik login to cPanel. Kemudian, cari aplikasi WordPress dengan cara ketikkan di pencarian. Setelah ketemu, klik menu WordPress tersebut. Kemudian, klik install. Lalu isikan formulir penginstalan. Protokolnya nggak usah diubah. Domainnya sesuaikan dengan nama domain kita. Direktorinya kosongkan aja. Site name isi dengan nama website kita. Site description isi dengan deskripsi website. Kemudian, admin username isi dengan username untuk login ke website.
Admin password, isi dengan admin password untuk login. Admin email, isi dengan email kita. Bahasanya, ganti ke bahasa Indonesia. Lalu klik install. Tunggu hingga proses selesai. Setelah selesai, kunjungi atau klik link website kita. Selamat, websitenya sudah jadi, namun belum sempurna. Selanjutnya, kita harus mengaturnya agar sesuai keinginan. Silahkan login ke website dengan cara menambahkan garis miring wp strip admin pada alamat website. Kemudian, masukkan username dan password yang kita buat waktu penginstalan. Setelah masuk ke dashboard, kita bisa melakukan beberapa pengaturan, seperti ganti tema, tambah artikel, dan lain-lain. Jika nggak suka dengan tampilan website seperti ini, kita bisa mengganti temanya agar lebih cantik. Caranya, silahkan klik tampilan, tema, lalu klik tambahkan baru. Akan ada banyak tema gratis yang bisa kita gunakan. Silahkan install pada tema yang diinginkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menggunakan tema Astra. Silahkan klik install pada tema Astra. Kemudian aktifkan. Kemudian, klik memulai. Tunggu hingga proses selesai. Kemudian, kita akan diarahkan ke halaman Page Builder. Silahkan pilih Elementor atau yang lain, nggak masalah. Kemudian, kita bisa memilih banyak layout yang tersedia. Ada yang gratis dan juga premium. Namun sebelum import template, kita harus memiliki plugin Elementor, WP Form, dan Elementor Header Footer pada website. Saran saya, kita akan install secara manual, karena terkadang bisa error jika diinstal secara otomatis. Untuk menginstal plugin, silahkan klik plugin, tambahkan baru, cari di pencarian dengan kata kunci Elementor, kemudian klik install sekarang. Pada pembuat website Elementor, yang ini. Tunggu hingga proses selesai. Lalu klik aktifkan. Selanjutnya, kita akan menginstal plugin WP Form. Silakan ketikkan di pencarian dengan kata kunci WP Form, kemudian install, dan aktifkan. Selanjutnya, kita juga perlu menginstal plugin Elementor Header Footer. Plugin, tambah baru, ketikkan dengan kata kunci Elementor Header Footer, lalu install dan aktifkan. Setelah berhasil menginstal plugin, kita akan import template. Silahkan klik Starter Template pada tampilan. Kemudian ketikkan pada kolom pencarian dengan kata kunci template yang ingin kita impor. Misalnya course atau kursus. Kemudian, pilih salah satu template yang kita suka. Sebelum mengimpor template, kita bisa melihat previewnya. Kita juga bisa mengimpor sebagian atau semua halaman. Silahkan impor complete site. Nanti kita bisa edit lagi. Jika disuruh menginstal Learn-Dash, skip aja, karena itu plugin premium. Kemudian klik impor. Tunggu hingga proses selesai. Setelah selesai, silahkan kunjungi websitenya. Begini tampilan website kita, sudah lebih bagus. Coba kunjungi halaman kursusnya. Kursusnya masih kosong. Selanjutnya, kita perlu menginstal plugin LMS
atau Learning Management System untuk mengatur kursusnya. Silahkan klik tambah baru pada plugin, kemudian ketikkan LearnPress. Kita akan menggunakan LearnPress sebagai LMS. Setelah muncul, klik install sekarang. Kemudian aktifkan. Setelah aktif, maka akan muncul Quick Setup. Silahkan klik. Lalu klik Run Setup Wizard. Ini adalah laman yang otomatis akan dibuat. Nanti bisa kita edit lagi. Kemudian klik aja Continue. Masukkan email PayPal kita. Jika belum punya, isikan aja dengan email biasa. Nanti bisa kita ubah. Mata uangnya, pilih Indonesia. Lalu klik Continue. Pada bagian ini, kita bisa menginstal demo kursus. Atau nggak usah. Silahkan klik install demo kursus, lalu klik view untuk melihat contoh kursusnya. Boom, beginilah tampilan kursusnya, yang nanti bisa kita edit lagi. Coba kita kunjungi halaman Alkursus. Halamannya masih kosong, belum ada kursus. Kita akan tambahkan. Silakan klik sunting dengan Elementor. Oke, kita ganti shortcut yang ini. Silakan klik. Kemudian copy pastekan dengan shortcut berikut. Ada di deskripsi video. Kemudian, kita juga bisa mengedit bagian yang nggak diinginkan. Silahkan klik bagian yang ingin diedit. Jika ingin menghapus, klik kanan, lalu hapus. Setelah selesai, klik perbaharui atau menyimpan. Kemudian silahkan lihat laman. Ini contoh kursusnya. Selanjutnya kita akan membuat kursus kita sendiri. Silahkan kembali ke dashboard website. Kemudian klik pada menu LearnPress. Ada menu kursus, lesson, quizzes, setting, dan lain-lain. Untuk mulai membuat kursus, kita bisa menambahkan pembelajaran atau lesson terlebih dahulu. Silahkan klik lesson. Sebagai contoh, saya sudah menyiapkan contoh kursus yang sudah saya upload ke YouTube dengan status nggak public, jadi nggak bisa dilihat oleh orang, hanya orang yang tahu linknya yang bisa lihat. Tuliskan judulnya, kalau saya tinggal copy paste. Kemudian tambahkan kontennya, bisa tulisan, gambar, atau video. Karena saya ngambil source-nya dari YouTube, saya akan embed videonya dengan cara klik tambah media, lalu sisipkan URL, kemudian copy link video di YouTube. Lalu pastekan ke kolom yang ini. Kemudian sisipkan ke laman. Kita juga bisa menambahkan informasi waktunya, berapa lama. Kemudian kita juga bisa checklist pada preview, jika video ini bisa dilihat sebelum membeli. Lalu, klik terbitkan atau menyimpan. Kemudian, kita tambahkan lagi, berikan judulnya, tambahkan kontennya, durasinya, lalu publish atau simpan. Kemudian, tambahkan semua lesson atau pembelajaran hingga selesai. Setelah selesai, klik Courses. Ini sampel kursus, kita bisa hapus atau duplikat untuk mempelajarinya.
Silahkan klik Add New untuk menambahkan kursus baru. Tuliskan judul, kemudian tambahkan keterangannya. Ini saya contoh aja pakai lorem ipsum. Kita juga bisa menambahkan kategori kursus, misalnya website. Kemudian perhatikan pada bagian kurikulum, tambahkan bagian pembelajaran, misalnya persiapan atau pendahuluan, lalu enter. Klik select item, checklist pembelajaran yang ingin ditambahkan, yang barusan kita tambahkan pada lesson. Bisa sekali banyak atau satu-satu. Lalu klik add. Kemudian tambahkan lagi bagian pembelajaran, misalnya mulai membangun. Lalu klik select item, checklist lesson yang ingin ditambahkan. Kita juga bisa menambahkan kuis. Namun sebelumnya, kita harus menambah question atau quizzes. Oke, klik saja add. Ulangi hingga semua lesson ditambahkan. Kita juga bisa menambahkan keterangan, mengatur urutan, dan mengubah judul pembelajaran. Kemudian perhatikan pada course setting. Ubah durasi akses kursus. Jika bisa diakses selamanya, ganti dengan kosong. Fake student bisa kita isi dengan jumlah pendaftar palsu yang ingin kita tampilkan, agar kesannya kursus ini laku dan laris. Kemudian pada tab price, tuliskan harga kursusnya, contohnya 150.000. Jika perlu, kita juga bisa memberikan harga diskon pada sale price. Itu saja setting yang kira-kira perlu. Nanti bisa dicoba sendiri. Selanjutnya tambahkan gambar andalan sebagai thumbnail. Pilih gambar, lalu klik terapkan. Kemudian, kita juga bisa menambahkan tag atau kata kunci. Jika dirasa oke, silakan klik terbitkan. Kemudian, kunjungi kursus. Ya, beginilah tampilan kursusnya. Karena kita sebagai admin, kita bisa klik dan lihat kursus kita. Tampilannya sangat bagus. Navigasi kursus ada di sebelah kiri dan bisa disembunyikan agar lebih fokus. Peserta jika nggak paham bisa langsung komen. Pada bagian tombol beli, sticky, sangat bagus. Bisa diekspor lagi yang lain-lain. Selanjutnya kita akan mengatur kursusnya agar sesuai keinginan. Silahkan kembali ke dashboard website. Kemudian klik setting pada LearnPress. Pada bagian general ini, kita bisa ubah halaman kursus. Dan juga kita bisa ubah mata uangnya. Silahkan ubah sesuai keinginan. Misalnya kita ganti number of decimalnya, kita jadikan kosong. Agar nggak ada penambahan desimal pada harga. Lalu kita ganti thousand separatornya dengan titik. Dan number desimalnya kita ganti dengan koma. Jika sudah, klik save untuk simpan. Coba kita refresh halaman kursusnya. Maka bagian harganya akan berubah. Selanjutnya kita bisa melakukan beberapa pengaturan pada kursus, email, dan lain-lain. Silahkan dieksplor sendiri. Selanjutnya kita akan mengatur pembayarannya agar bisa offline atau transfer bank. Kita perlu plugin tambahan. Silahkan klik tambah baru pada plugin. Kemudian ketikkan di pencarian dengan kata kunci LearnPress. Maka akan banyak plugin yang muncul. Silahkan scroll dan cari LearnPress Offline Payment. Setelah ketemu, klik install. Lalu aktifkan.
kemudian klik setting pada plugin ini. Maka akan diarahkan ke halaman setting payment. Silakan ubah sesuai rekening kita masing-masing. Dan jangan lupa checklist enable, lalu simpan. Pada tab PayPal, enable-nya nggak usah di checklist, karena kita nggak menerima pembayaran dari PayPal. Kemudian simpan. Selanjutnya kita akan melakukan tes pendaftaran. Apakah berfungsi atau enggak? Silahkan keluar terlebih dahulu sebagai admin. Kemudian kunjungi website. Cari dan klik salah satu kursus. Kemudian kita lihat previewnya. Bisa diklik. Dan coba kita klik kursus yang terkunci. Nggak bisa diklik, karena kita belum membelinya. Coba kita lakukan pembelian dengan klik Buy Now. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran atau login. Coba kita daftar dengan klik Sign Up. Masukkan email. Username. Password. Konfirmasi password. Notnya terserah apa. Ini informasi rekening kita yang kita setting sebelumnya. Lalu klik Place Order. Kemudian kita akan melihat informasi tagihan. Coba kita klik kursusnya. Ternyata masih terkunci, karena belum disetujui oleh admin. Selanjutnya, pembeli perlu konfirmasi pembayaran secara manual. Dan admin juga menyetujui secara manual. Admin bisa memeriksa pemesanan di menu order pada Land Press, lalu mengubahnya menjadi komplit. Mungkin kita perlu menambahkan navigasinya agar mempermudah pengunjung, seperti login, my account, dan lain-lain. Silahkan keluar sebagai user dan login kembali sebagai admin. Kemudian klik sesuaikan pada tampilan. Lalu klik pembuat header. Maka akan muncul kolom pengeditan di bagian bawah. Silahkan klik tanda plus pada bagian yang ingin diedit. Kemudian akan muncul fitur yang bisa kita tambahkan. Contoh, kita akan menambahkan my account dengan klik account. Lalu klik bagian account, maka akan muncul tab pengeditan di samping kiri. Pada bagian tampilan logout, kita pilih icon dan URL-nya ganti dengan URL untuk login ke website kita. Kemudian pada tampilan masuk, tipe profilnya ganti dengan avatar, dan URL akun ganti dengan URL profil. URL profil yaitu tambahkan di belakang website kita dengan kata garis miring LP strip profil, atau sesuai halaman profil yang dipilih. Kemudian terbitkan atau simpan. Selanjutnya, kita akan ubah button atau tombolnya. Silahkan klik bagian button. Kita akan ubah menjadi all course. Kita copy link all course-nya. Lalu pastekan ke kolom tautan. Dan teksnya ganti dengan all course. Lalu terbitkan. Kemudian, kita akan menghilangkan navigasi all course ini.
Silahkan kembali, lalu klik menu, klik main. Kita bisa menambahkan menu, mengubah urutan dan lain-lain. Karena kita mau menghilangkan menu all course, silahkan klik, kemudian klik singkirkan. Lalu terbitkan atau simpan. Coba kita kunjungi atau refresh website, maka menunya akan berubah. Kita klik akun profil. Ya, beginilah tampilan akun profil kita, masih terpotong. Selanjutnya kita akan merapikannya agar nggak terpotong. Silahkan klik setting pada Learn Press. Kemudian perhatikan pada profil page. Klik view page atau edit page. Kemudian klik edit laman. Lalu perhatikan pada bagian pengaturan Astra di sebelah kanan. Bila sisinya ganti ke tanpa sisi. Dan tata letak konten ubah ke lebar penuh atau tertampung. Dan juga checklist pada nonaktifkan judul. Kemudian klik perbaharui untuk simpan. Silakan kunjungi halaman. Foto profilnya sudah nggak terpotong dan terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita akan edit footernya agar sesuai keinginan. Silahkan klik sesuaikan pada top bar atau dari menu dashboard, lalu klik pembuat footer. Maka akan muncul bagian pengeditan footer. Jika kita arahkan kursor ke bagian footer, maka akan ada ikon pensil. Silahkan klik bagian tersebut untuk mengedit. Contoh, kita akan mengganti logonya, maka akan muncul opsi di samping kiri. Silahkan ubah. Klik saja, saya mengerti. Ganti gambar. Pilih logo kita sendiri. Tambahkan ke widget. Kemudian, deskripsi bawahnya. Kita ganti. Tuliskan deskripsi perusahaan kita. Kemudian, navigasinya kita ubah. Contoh, kita pastikan link kursus. Labelnya kita ubah. Sesuaikan judul kursus. Lalu, get in touch-nya juga kita ubah. Judulnya bisa kita ganti. Deskripsinya bisa kita ganti. Jika sudah, kita bisa terbitkan atau simpan. Coba refresh websitenya. Ternyata sudah berubah. Untuk mengedit bagian footer ini, silahkan kembali ke dashboard. Lalu klik Elementor Header Footer pada tampilan. Kemudian klik sunting dengan Elementor. Maka akan diarahkan ke halaman Page Builder. Silahkan edit sesuai kebutuhan. Contoh, kita akan edit tombol ini. Teksnya kita ganti sesuai keinginan. Tautannya ganti sesuai link yang kita arahkan. Kemudian teksnya juga bisa kita ganti. Ganti judulnya. Gambar backgroundnya juga kita ganti. Kita juga bisa mencari gambar di free image. Setelah selesai, klik perbaharui. Coba kita kunjungi atau refresh websitenya. Ternyata sudah berubah. Mungkin kita perlu menambahkan halaman konfirmasi pembayaran agar pembeli yang sudah membayar bisa mengonfirmasikan pembayarannya. Silakan kembali ke dashboard, tambah halaman baru dengan cara klik tambah baru.
Kemudian tuliskan judul. Setelah itu, terbitkan aja dulu, nanti kita bisa edit lagi. Coba kita lihat halaman lainnya. Ini halaman yang ada di website kita. Kita bisa ubah statusnya. Kemudian kembali ke pembuat footer. Kita bisa ubah posisinya dengan cara drag. Klik bagian widget. Kita ganti judul topik sesuai keinginan, misalnya customer. Kemudian terbitkan. Untuk mengubah navigasinya, kita bisa kembali dan klik menu, topik. Kita bisa ganti atau tambahkan baru. Klik tambah baru. Pilih navigasi halaman yang ingin ditampilkan. Misalnya, term condition, become a teacher, check out, kontak. Kemudian hapus menu yang nggak dibutuhkan. Kita juga bisa menambahkan secara manual dengan menuliskan judul menu navigasi, misalnya konfirmasi pembayaran. Kemudian terbitkan. Coba kita refresh website. Websitenya sudah rapi. Coba kita kunjungi halaman konfirmasi pembayaran. Halamannya masih kosong. Oke, kita akan isi. Silakan kembali ke dashboard. Klik add new pada WP form. Tuliskan nama formulir, misalnya konfirmasi pembayaran. Kemudian pilih template formulirnya. Pilih yang blank aja dulu. Drag opsi name ke sebelah kanan. Ganti formatnya ke simple aja. Kemudian klik tab Advanced. Isi placeholder-nya dengan contoh nama. Kemudian tambahkan lagi opsi email. Isi placeholder-nya dengan contoh email. Lalu tambahkan lagi dengan single line text. Ganti labelnya dengan tanggal pembayaran. Checklist required jika ingin agar wajib diisi. Kemudian klik tab Advanced. Isikan placeholder-nya dengan contoh pengisian tanggal. Tambahkan lagi dengan single line text. Ubah labelnya dengan jumlah pembayaran. Tambahkan placeholder-nya dengan contoh pengisian. Tambahkan lagi single line text. Ganti labelnya dengan bank tujuan. Perlu diketahui bahwa ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Gak mesti sama dengan yang saya contohkan. Kemudian, kita tambahkan lagi paragraf teks. Ganti labelnya dengan pesan tambahan. Lalu placeholder-nya isi dengan contoh pesan.
Jika sudah, klik Save atau Simpan. Lalu keluar. Untuk mempermudah, saya akan menjadikan halaman kontak form sebagai template. Klik sunting dengan Elementor pada halaman kontak. Kemudian klik kanan pada bagian yang ingin dijadikan template, lalu simpan sebagai template. Tuliskan nama templatenya, lalu simpan. Kemudian, silahkan keluar dan kembali ke dashboard. Selanjutnya, edit halaman konfirmasi pembayaran dengan cara klik sunting dengan Elementor. Lalu klik icon folder, klik tab template view, lalu klik sisipkan, ya. Kita bisa menghapus bagian yang nggak diinginkan. Kita juga bisa mengganti sesuai keinginan. Pada bagian form, kita ganti dengan form konfirmasi pembayaran yang telah kita buat. Caranya silahkan buka dashboard di tab baru. Lalu klik All Form pada WP Form. Copy shortcode ini. Lalu pastekan ke kolom shortcode halaman pengeditan ini. Jika sudah, klik terapkan atau terbitkan. Kemudian, silakan kunjungi halaman. Inilah contoh halaman konfirmasi pembayarannya. Coba kita tes isi formulir. Isikan nama, email, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, bank tujuan, pesan, lalu submit. Setelah terkirim, coba kita cek email. Sepertinya belum ada email. Jika website kita nggak mau mengirimkan email, kita harus menginstal plugin tambahan, yaitu plugin SMTP. Silahkan tambahkan plugin baru dengan cara kembali atau masuk ke dashboard website, lalu klik Add New pada plugin. Kemudian ketikkan di pencarian dengan kata kunci SMTP. Silahkan install SMTP by WP Form yang ini. Kemudian aktifkan. Setelah itu akan muncul seperti ini. Jika nggak muncul, silahkan klik Setup Wizard pada SMTP. Klik saja Let's Get Started. Kemudian pilih sesuai provider email yang kita gunakan. Namun pada kesempatan kali ini saya setting menggunakan Gmail. Silahkan pilih Gmail. Lalu klik Save and Continue. I understand. Nah, jika menggunakan Gmail, kita harus memiliki client ID dan client secret. Jika kita nggak paham gimana cara mendapatkannya, kita bisa baca artikel ini. Silahkan klik link ini. Lalu, silahkan login menggunakan Gmail.
Klik aja continue. Tunggu beberapa saat, Google-nya lagi membuatkan project-nya. Oke, sudah selesai. Klik Go to Credential. Kemudian pilih User Data. Next. App name-nya, beri nama terserah kita. Lalu emailnya pilih email kita. App logonya boleh dikosongkan. Developer kontak, email address-nya isi dengan email kita. Save and continue. Add cukupnya nggak usah. Kemudian save and continue lagi. Kemudian own client ID-nya, pilih web application. Maka akan muncul opsi seperti ini. Name-nya boleh diganti atau enggak. Perhatikan pada URIs-nya. Klik add URI. Lalu copy pastekan dengan URI yang ada di dashboard SMTP kita. Lalu klik create. Klik done. Kemudian klik on consent screen ini. Lalu klik publish app. Kemudian klik lagi credential. Klik web client 1, yang ini. Lalu copy client ID ini dan pastekan di client ID SMTP. Client secret ini di copy juga. Lalu pastikan di client secret SMTP. Lalu login lagi ke Gmail. Jika ada pemberitahuan seperti ini, klik aja lanjutkan. Lalu klik buka WP SMTP tidak aman. Klik saja izinkan. Maka akan ada pemberitahuan SMTP website kita sukses. Selanjutnya silahkan save and continue. Save and continue lagi. Skip aja. Ini juga skip. Kemudian klik aja finish setup. Coba kita tes kirim email. Klik email test. Lalu send email. Sukses. Coba kita cek email. Ini email tes tadi. Selanjutnya, coba kita isikan formulir website. Apa sudah bisa mengirim email? Isikan nama, email, tanggal, jumlah, bank, pesan, lalu submit. Coba kita cek email. Wah, sudah nerima ya. Ini emailnya yang kita isi tadi.
Saya rasa sudah cukup tutorial membuat website kursus online ini, yang nanti bisa disesuaikan dan dikembangkan sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.